Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan malam hari ini, Ras? Ya sebenarnya saya masih agak bingung ya Pak untuk Mm-mm. masalah template CV karena beberapa kan memang ada yang bilang lebih baik pakai yang formal, ada juga yang minta kreatif kayak gitu. Dan sekarang tuh udah punya dua, terus sudah pernah kirim juga. Ini tuh Dua-duanya. secara general, iya. Tapi kok kayaknya masih susah nyangkut. Oke, aku nanya deh, dari dua-duanya, paling banyak nyangkut yang mana? Yang ATS friendly, yang gitu, atau yang kreatif atau desain? Yang ATS friendly atau yang desain? Yang lebih banyak manggilnya? Yang Eh, gak usah manggil deh, yang lebih banyak direspon. Direspon tuh ya ditolak, di-download, di-view, lanjut gitu. Mana yang lebih banyak direspon? Kalau yang karena biasanya pakai dari job street ya, itu biasanya masukin yang kreatif. Oh, Nah kreatif. itu ya itu beberapa kali ada sih Tembus. Pak. Oke. Kalau yang tadi kamu ngomong formal itu yang nggak ada desain kan ya? Iya, Kita samakan bahasa yang ya. Ya, di bahasa aku namanya ATS friendly ya gitu. Biasanya iya ATS yang friendly itu. itu lebih banyak atau lebih sedikit atau lebih sedikit karena memang saya jarang pakai gitu. Cenderung lebih sedikit, tapi waktu pekerjaan yang pertama itu saya pakai yang biasa dan tempatnya lebih oke dibanding yang lain. Oke. Oke ya. Dari cara menjawabmu saja gitu. Aku nebaknya ini bisa salah bisa benar gitu ya. Bahwa di keduanya ini pun gitu belum kamu gunakan secara optimal aja sih gitu. Karena kalau udah optimal kamu ngomongnya akan tegas. Kak, yang kreatif lebih banyak panggilannya karena begitu aku pakai yang desain, begitu aku pakai yang ETS friendly, tiba-tiba panggilan menurun. Atau Kak, lebih banyak yang ETS friendly yang respon. Entah itu download nolak gitu. Yang kreatif cuma dikit yang respon. Kak, dua-duanya bagus, Kak. Karena aku uji waktu itu, sehari aku ngirim lamaran tuh rata-rata kan cuma 20. Aku uji, Kak. Yang 10 pakai yang kreatif, 10 pakai ATS friendly. Aku rekap, ternyata lebih banyak yang ATS friendly. Jadi yang selanjutnya adalah ATS friendly aku naikin minggu berikutnya 20 ya, yang kreatif coba 20 gitu. Misalkan gitu. Aku nggak tahu ya. Ini cuma ngomong asal aja gitu. Jadi intinya di sana ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi intinya adalah berdasarkan yang kamu jawab, lebih banyak yang kreatif yang respon. Aku anggap perlakuan Ya. keduanya dan penggunaan keduanya sama ya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah itu kan cuma dari sisi respon ya, kayak gitu kan, gitu dari sisi responnya. Paling jauh, lebih jauh mana tahapan yang kamu lakukan? Misalkan gini, saya dengan CV ATS friendly udah pernah lolos sampai HR. Saya pakai CV kreatif udah pernah lolos sampai offering, cuman berhenti, misalkan gitu. Ada nggak faktor itu? Ini udah pernah jauh sampai mana, ini udah pernah jauh sampai mana gitu. Oh, ada sih Pak, karena sempat pakai dua-duanya ya dan udah pernah pindah Kerja ya. masuk kerja terus keluar pindah kayak gitu. Itu Oke, dua-duanya pernah yang kreatif dipakai. pernah lolos sampai dapat kerja, yang ATS friendly pernah lolos sampai dapat kerja. Iya, Nah, berarti intinya apa? Masalahnya bukan di CV. Oke, ingat ya, masalahnya bukan di CV. Detailnya kenapa nanti di sesi detail aku jelasin. Dan ini buat teman-teman ya yang nonton di menit ini, kisahnya Laras dan yang lain, bahwa kalau semua jenis CV ini secara nggak sadar atau secara sadar di uji, itu namanya diuji ya, sama-sama dapat kerja, akhirnya sekarang malah ragu lagi, berarti masalahmu bukan di CV gitu, tapi untuk move di next job karena sesuatu hal yang mungkin belum kamu sebut di sini. Tapi, nah ini tapi biasanya nih ya, berdasarkan beberapa ratus orang yang aku review di tahun ini secara Zoom, orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, berarti kan kamu ini udah dua nih, aku nggak tahu sebenarnya ada berapa. Biasanya ada masalah dalam menuliskan pengalaman kerjanya. Ini aku tebak-tebakan dulu ya, aku nggak ngomongin di CV. Apa masalah yang biasanya itu muncul?
Sambil kamu bayangin boleh, sambil di layarmu buka CV juga boleh. Nanti CV-mu aku buka nanti aja. Pertama, biasanya itu ya, pengalaman kerja itu ditulis secukupnya. Apa tuh tulis secukupnya? Nama perusahaan, periode, jabatannya apa? Udah. Dan itu salah. Oke? Harus ada tugas dan tanggung jawabmu yang kamu tulis. Plus achievement. Jadi menuliskan pengalaman kerja itu harus ada nama perusahaan, timestamp-nya, periodenya kapan sampai kapan, jabatan kamu apa, dan ada job deskripsinya plus achievement-nya. Kenapa tuh kalau harus ada kayak begitu gitu ya? Ini aku akan bahas mengulas dari sisi kamu sebagai seorang experience gitu ya. Aku share screen, layar putih muncul. Oke? Iya, muncul. CV seorang profesional itu menonjolkan yang paling pertama itu adalah pengalaman kerjanya. Oke. Baru nanti terkait dengan skill yang dia miliki gitu. Baru nanti apa itu namanya achievement, baru nanti pendidikan gitu. Biasanya ini aku nggak ngomong pasti gini, ini nggak ada literasi yang bilang urutannya begini gitu. Aku cuma nih ya nyerap dari pola-pola aja ya gitu. Oke. Nah, tapi kita ignorekan dulu yang ini. Ini ignore dulu deh. Kita ngomong pengalaman kerja. Kita fokus ke sini. Pengalaman kerja itu yang pengen kita tahu adalah satu, lingkup tanggung jawab. Ya, oke. Dua, itu terkait dengan achievement-nya. Sama kayak yang ada di sini ya, gitu. Jadi ini enggak achievement-nya, karena achievement itu ada yang kadang ditulis di pengalaman kerja, kadang ada yang dipisah. Makanya aku tulis di sini aja. Jadi lingkup tanggung jawabnya, achievement-nya sama. Setelah kamu lulus dari sana nih, gitu kan, pindah kerja misalkan, kamu punya skill apa? Gitu. CV seorang yang memiliki pengalaman kerja, porsi halamannya tuh habis untuk mencantumkan ini, itu nggak masalah. Udah nggak cukup halaman 2, nggak cukup halaman 3, nggak cukup pengalaman organisasi lama-lama hapus, nggak cukup lagi interest hobi hapus, nggak cukup lagi organisasi waktu kuliah hapus gitu. Bahkan kalau bisa malah seolah-olah kamu cuma mirip kayak resume tapi panjang gitu nggak apa-apa, 2 halaman gitu. Jadi isinya di dalam itu adalah ya ada info pribadi, ada summary CV, ada pengalaman kerja, achievement, pendidikan, sama skill gitu. Udah nggak apa-apa itu. Jadi intinya, sorry kalau aku kecepatan ya, karena aku pengen bahas di sini dulu. Oke? Nah, gimana intinya kok ini lingkup kerja? Intinya tuh kayak begini. Misalkan kamu pernah jabat sebagai sales manager. Ya kan? Kamu nulisnya berarti ada nama PT A B C D E F G gitu kan, PT XXXX, periodenya kapan sampai kapan, misalkan kapan sampai kapan sebagai sales manager. Ya udah tulis aja lingkup tanggung jawabmu apa aja gitu, beserta achievement-nya nggak apa-apa gitu. Langsung digabung gini boleh, atau di sini tulis aja responsibility titik 2 ini, terus ini achievement titik 2 ini, boleh terserah. Atau achievement nanti dipisah jadi satu floor sendiri, gitu boleh. Intinya ini, oke? Tapi, ntar aku nanya dulu deh. Ini kalau aku giniin ganti layar putih nggak? Berubah nggak? Ganti. Kok nggak berubah ya? Wah, ini gimana sih? Oke, jadi gini ya. Nah, terus apa yang harus dicek tadi? Aku hapus aja deh, udah jadi layar putih ya. Tadi ya, kalau kamu jadi seorang sales manager, gitu ya, kamu harus lihat bahwa ada fungsimu sebagai sales, ada fungsimu sebagai manager. Ini fungsionalnya, ini strukturalnya, gitu. Jadi orang yang punya pengalaman kerja, tadi yang nomor 1 adalah jangan cuma nulis perusahaan ini, periodenya kapan sampai kapan, jabatannya apa.
Ini kamu ngejual nama perusahaan sama ngejual judul aja. Nanti susah bedainya gitu. Gitu. Ini karena hanya dilihat sebagai pernah gitu. CV pakai TS friendly, dia akan mengekstrak kata kunci, dan kata kunci itu adalah semua kata yang bisa diekstrak akan dicocokkan. Gitu ya. Nah, kata kunci kalau cuma nulisnya begini, takutnya kata kunci yang sifatnya kata kerja aktif yang kadang juga dimasukkan ke database untuk dicocokkan, dicek korelasinya, kualifikasi orang yang dibutuhkan untuk duduk di sini sama kualifikasimu berdasarkan pengalamanmu. Yang ini ada di InfoLocker, yang ini ada di CV. Nanti diekstrak oleh sistem, dicocokin kan gitu, ya kan? Nah, nanti kalau kamu nulisnya cuma sekedar PT ini periode kapan sampai kapan, jabatan sales manager. Ya kata kuncinya terbatas, padahal di dalamnya kan kita butuh kata-kata kunci lain gitu loh, yang bisa diekstrak dari active verbs dan lain-lain gitu ya, apalagi ada achievement kamu gitu. Jadi jangan cuma menulis pernah saja. Itu kamu cuma menjual nama perusahaannya saja, atau kalau udah dibikin ATS friendly pun info yang dicari itu mungkin bisa nggak ketemu gitu, ya kan? Tapi kalau kita menuliskan pengalaman kita, jangan asal nulis job deskripsinya. Misal aku jadi sales kacamata, sales staff. Kita punya kacamata. Ya, kita pakai kacamata. Sales kacamata. Jangan tulis job desk-nya apa? Menjual kacamata atau menawarkan kacamata ke calon pembeli gitu. Itu definisi umum. Itu penjual kacamata dari ujung bumi sono sampai sono, ya itu fungsinya. Emang itu. Namanya jual kacamata ya gitu, bukan itu. Ya. Ya kan? Tapi yang pengen kita tahu tuh porsimu, tanggung jawab yang pernah diemban kamu tuh semacam apa gitu. Jadi jangan takut nomor satu mengeluarkan angka. Angka itu angka satu, angka bersatuan. Sekian buah, sekian unit, sekian pasang, sekian cabang, sekian outlet. Gitu. Menjual produk kacamata dengan 5 merek yang berbeda gitu, secara online dan offline gitu. Memasarkan produk kacamata di area Jakarta dan sekitarnya gitu. Gitu. Misalkan kayak gitu-gitu. Pokoknya keluarin angka atau angka yang sifatnya nominal gitu kalau kamu ngomongin achievement gitu ya. Melakukan penjualan kacamata gitu kan. Gitu. Melakukan sales proses secara lengkap untuk menjual produk kacamata merek ini dengan target gitu, atau dengan rata-rata pencapaian per bulan sekian persen atau senilai sekian miliar gitu. Angka ada satuan, jangan takut ngeluarin angka. Nggak harus kalau yang sifatnya sales, hal yang non sales itu bisa mengeluarkan angka juga. Bisa rate, bisa nominal, bisa angka. Aku ngomong angka bersatuan itu ya tadi sekian buah ada satuannya gitu, sekian unit atau growth gitu. Meningkatkan gitu penjualan berapa misalkan 40%, ya terserah dibandingkan tahun lalu gitu. Growth bisa kenaikan omset atau penurunan biaya operasional gitu. Intinya keluarkan angka lah untuk menerangkan itu. Begitupun tadi lingkup. Kalau kamu fungsimu apalagi udah bukan sales staff, ibaratnya kamu sudah ada di secara struktur itu udah lumayan tinggi gitu ya. Pasti akan ada dua lagi nih. Ada yang sifatnya fungsimu sebagai sales, dan aja secara struktural itu kamu punya atasan, punya bawahan, punya yang satu line gitu. Tergantung nanti strukturnya gimana kan. Nah, di situ job desk-nya itu jangan lupa untuk memunculkan dua ini. Banyak dari teman-teman ya di job desk-nya itu misalkan jabatan sales manager tapi job desk-nya itu adalah job desk sales. Istilah-istilah manajerialmu nggak muncul gitu. Manage gitu kan, arrange, delegate, monitor gitu kan, proses gitu, report dan lain-lain. Istilah-istilah manajerialmu gimana? Evaluate gitu-gitu. Istilah-istilah itu nggak muncul di job desk-nya gitu, ya kan? Jangan sampai job desk-nya itu malah job desk staff gitu. Sama kayak ada lingkupnya, sampaikan saja. Membawahi 5 orang supervisor dan 30 orang sales motoris untuk menjual produk ini di area Jabodetabek. Jelas, gitu kan? Nggak masalah kayak gitu. Ada gambaran-gambaran itu. Aku ingatkan ini karena biasanya ya untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, nulisnya itu secukupnya biasanya ya. Maksudnya yang biasa aku review, bukan yang di luaran sana gitu. Jadi nulisnya hanya sekedar pernah. Yang kedua biasanya adalah seperti ini. Kalau ada dua fungsi dia lupa. Misalkan nggak urus sales manager misalkan, apa misalkan gitu kan. Apa supervisor? Iya, fungsi supervise-mu mana gitu, ya kan?
Ini jangan sampai lupa di deskripsi. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah memiliki prestasi yang luar biasa tapi lupa menuliskannya, achievement gitu. Achievement itu jangan selalu digambarkan menjadi sesuatu yang kamu harus ada piala, piagam, penghargaan ini itu viral, dapat hadiah, nggak harus gitu. Tapi kamu bisa melihat suatu titik di mana kamu berhasil mengumpulkan sesuatu, boleh secara kolektif atau gitu ya. Pencapaianmu, jadi kamu mengapresiasi dirimu sendiri gitu. Mampu menjual 5.000 buah kacamata per bulan senilai sekian juta gitu. Boleh gitu. Ya kan? Itu boleh. Apalagi misalkan silahkan sampaikan gitu. Gitu. Menyelesaikan sekian dokumen per hari gitu. Boleh. Kalau kamu jadi pengajar gitu, ada part-time mengajar, boleh disampaikan gitu. Gitu kan? Mampu mengajar secara total selama 2.000 jam kepada 1.000 siswa tingkat S1 dan S2. Boleh gitu. Kalau kamu jadi tutor, mau ngapain lagi? Jualan barang lebih enak gitu. Bagian admin boleh gitu, menyampaikan angka berapa berkas yang udah ini, berapa kerjasama, berapa ini itu, berapa ini itu. Kamu di pabrik boleh, pabrik punya target harian misalkan. Kemarin ada nanya, aku jadi penjahit tuh di garment gitu, boleh sampaikan gitu. Mampu menghasilkan sekian ribu pakaian per bulan atau sekian pakaian per hari gitu, boleh. Ada yang kan kalau jahit itu kan kayak dioper-oper gitu kan, ada yang ininya kerahnya gitu-gitu, boleh gitu. Semua bisa mengeluarkan angka sehingga lingkup itu bisa muncul. Paling gampang tuh angka. Yang kedua bisa kamu batasi dari sisi area, dari sisi waktu, dari sisi platform atau channel kamu bekerja gitu. Jadi fungsinya tuh di situ ya. Biasanya 3 hal ini yang kadang itu suka kelewat. Yang selanjutnya lagi apa? Yang terupdate gitu ya. Rekor sampai dengan detik ini aku pernah review CV ya, ini level C memang. Beliau punya CV hampir 70 halaman. 70 halaman gitu. Terus beliau orang Indonesia, beliau orang Indonesia tinggal di China, di apa itu namanya? Lupa. Kemudian aku review CV-nya dipotong jadi 3 halaman. Gitu. Sebenarnya aku pengen 4 tapi beliau bilang coba bisa 3 nggak, ya sudah gitu. Jadi keluarkan hal-hal yang sifatnya lebih relevan. Orang yang sudah punya pengalaman kerja banyak itu lebih enak loh untuk apa? Switch. Jadi kan mungkin kamu udah pernah dengar ya Ras ya, bahwa kalau untuk satu lowongan ya gunakanlah satu CV tertentu, bukan satu untuk semua gitu. Ya ini definisinya kalau untuk case orang yang punya pengalaman benar. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang kamu nggak cocok itu remove, ya kan? Terus di replace pakai apa gitu. Enak gitu. Aku punya pengalaman kerja 10. Aku pengen yang 6 soal operasional, yang 2 admin, yang 2 sales gitu. Nah, aku pengen daftar kerja hubungannya sama operasional. Mungkin admin sama sales bisa dimundurin kalau ini memang ini yang dulu-dulu misalkan. Atau kalau ngacak gini, sebagian besar operation yang kamu tonjolin. Sales aku tetap tonjolin karena aku ada gini-gini. Nah, gitu-gitu. Mainnya di situ. Jadi tidak harus dari awal kamu lulus sampai dengan sekarang dituliskan semua. Nanti kita lihat per case-nya ya. Gitu. Kalau misalkan 5-6 tahun ke belakang nggak masalah gitu. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu masuk ke satu kantor, periodenya langsung lama, itu nggak masalah langsung kamu tulis gitu. Belum termasuk apa ya, ibaratnya udah lama banget itu bukan gitu. Jadi kamu tinggal masukkan periode lama, di bawah tinggal ada progresif jabatan kamu yang promosi gitu. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di pengalaman kerja yang biasanya gitu ya. Kadang suka ada yang miss. Aku nggak tahu sih, tapi dari cara ceritamu menurutku pasti ada poin kamu yang di salah satu ini atau salah berapa ini gitu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Oh iya, bener loh ya. Nanti aku baru download CV-mu. Oke ya, bener ada ya. Tuh, berarti masih berlaku sampai detik ini nih gitu. Oke, terus apa yang harus dilakukan sebagai kamu gitu? Kamu kalau mau punya waktu silahkan diuji. Dalam waktu 1 hari, kamu tuh punya waktu berapa jam yang kamu alokasikan. Salah aku gambarnya kurang niat. Ini mungkin kamu udah sering lihat kalau kamu sering nonton channelku ya.
ini waktumu 24 jam, ini waktu tidur, ini waktu kamu mungkin sekarang sambil kerja, terus ini waktu kamu di rumah ngapain, bantu-bantu orang tua, bantu orang tua ya, ini waktu kamu ngapain, ini waktu kamu terus gitu, sampai nanti kamu akan punya waktu potensial ini yang sebenarnya bisa berpotensi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif gitu ya. Nah, seberapa besar waktu produk? Halo, cek. Nah, ya. Sorry, barusan ada error di ini. Jadi seberapa besar waktu ini masih muncul ya di sini ya, di layar masih muncul ya. Oke. Jadi porsi kamu ya, mau tiap orang beda-beda nggak masalah. Yang penting kamu sudah menentukan, oh aku sehari punya waktu untuk apply job tuh 3 jam. Coba konsisten dulu ini 3 jam per hari, selama terserah. Kamu kasih batas waktu, 1 minggu, 2 minggu, habis itu kamu reset, terserah. Nah selama 3 jam ini, coba ya, kamu cek 1,5 jam, aku lamar pakai CV ATS, kan kamu punya 2 nih, 1,5 jam, aku pakai CV kreatif, gitu. Kalau mau dibagi lagi, masing-masing dari ini ATS sama kreatif, ini aku pakai jadi 3. Aku atau 4. Ini aku lamar lewat LinkedIn, Jobstreet, email, terus ini apa ya? Misalkan ya, website. Ini juga sama. LinkedIn, Jobstreet, email, website, gitu. Kira-kira nanti kamu akan tahu gambarannya gimana gitu. Komposisi perharinya gitu loh, Ras. Gitu. Jadi kayak, tapi kamu udah set dulu bahwa misalkan tadi ada variabel tetapnya tuh adalah sehari itu harus 3 jam. Platform yang aku gunain harus 4 platform, misalkan gitu ya. Itu. Terus minimal loker per hari yang bisa kamu kirim berapa? Kasih set angka asal aja. 20. Pakai 4 cara tadi, website, LinkedIn, misalkan ya, Jobstreet, web, 20. Berarti minimal ini 5, 5, 5, 5 gitu ya. Oke? Habis itu kamu rutin aja dulu seminggu. Gitu kan? Gitu. Rutin dulu aja seminggu gitu. Buat apa? Biar nanti kamu bisa ngecek. Dari 100 lamaran seminggu, ya kan? 50 kan aku kirim pakai ATS friendly nih. Misalkan. 50 kan aku pakai desain. Gitu ya. Nah, habis itu kamu cek dulu. Berapa yang akhirnya lanjut. Yang ini berapa yang lanjut. Gitu kan ya. Itu aja. Berapa yang nanti akhirnya terhenti. Ini juga berapa yang terhenti. Berapa yang outstanding gitu. Lanjut apa nggak tahu, nggak ada respon gitu. Itu. Habis itu ambil tindakan dulu. Ambil tindakannya adalah yang kamu nggak ada jawaban ini, coba kamu follow up ya, permohonan informasi. Selamat pagi Pak, boleh ngechat lewat WA, boleh kirim email ulang untuk konfirmasi, boleh ngechat rekruternya di LinkedIn. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengikuti tes ini atau seleksi ini di PT ini sebagai ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses ini atau mohon informasi terkait update gitu ya, hasil seleksi ini bagaimana ya Pak untuk saya dan lain-lain gitu. Konfirmasi lagi, nanti akan ketemu yang benar-benar jadi hijau tuh berapa, yang akhirnya itu terhenti berapa, yang tetap nggak balas juga berapa gitu. Akhirnya nanti kamu kalau udah tahu begini ya, kamu nanti bisa ngecek lagi gitu. Artinya apa gitu? Dari yang 100 ini berapa banyak kamu ngirimnya lewat, misalkan tadi kamu mengirimnya imbang ya, mengirimnya imbang gitu. Berarti kan LinkedIn 25, ya kan, email 25, Jobstreet 25, website 25 gitu. Gitu. Boleh kalau mau pakai versi ini gitu. Terus kira-kira yang 25 ini gitu kan ya. Berapa yang lanjut ke selanjutnya gitu. Ya, sama kayak itu tadi. Yang merah berapa, yang hijau berapa gitu, yang kuning berapa. Ini harus diuji. Kenapa? Karena masing-masing orang bisa beda. Ada yang bilang CV ATS sama kreatif dua-duanya tetap fast respon, tetap good respon gitu. Gitu kan. Gitu. Ada yang kayak yang ini lebih banyak respon dari ini lebih banyak respon dari ini. Tapi kalau yang kamu lakukan ini kan variabel peubahnya terlalu banyak. Ini memang sejak awal kamu niati kurang kamu pakai daripada yang ini gitu kan. Ini belum terukur. Jadi kalau sekarang kita cuma mengukur mempertimbangkan dari sesuatu yang diukur tapi sejak awal nggak diniatin gitu. Kalau ini kan udah terprogram tuh gitu.
Jadi sejak awal kita udah set variabel tetapnya. Jadi nanti akhirnya ya, kalau ini kan lewat channel. Ini kan channel-channel ya ini ya. Channel-channel yang kamu pakai ini lebih kayak menguraikan permingguan lewat channelnya. Kalau ini kan menguraikan permingguan lewat jenis CV-nya dan akhirnya responnya gimana gitu. Nanti akhirnya kamu akan ada dua sisi ini. Ini adalah ngecek CV dan dokumen lain berdasarkan cara membuat dokumennya. Ini berdasarkan, karena ini platform, ini cara pakainya. Ya, CV dan dokumen lain, ya. Ini kita abaikan dulu faktor yang lain. Anggap aja yang lain udah bener dulu. Biasanya itu, ya, yang perlu ditingkatkan atau dikoreksi, dievaluasi adalah cara membuat CV-nya atau cara memakai CV-nya. Gitu. Jadi ini evaluasi cara membuat itu mulai apa? Isinya udah bener belum? Perbagiannya udah dituliskan dengan benar belum? Kreatif sudah memenuhi CV kreatif belum? Yang ideal gimana? Yang ATS friendly gimana? Terus kamu uji, kan gitu. Kamu uji, lepas. Itu cara membuatnya. Cara memakainya mulai dari gimana cara mengirimkan email yang baik dan benar, cara mengirimkan lamaran lewat website yang benar, mengirimkan ini yang benar, ini benar. Benar itu tidak hanya dari mengirim saja, tapi mulai dari apakah dia dokumen tunggal dengan yang lain ada. Kemudian kalau kamu pakai LinkedIn juga ngirim lamaran, misal lewat Easy Apply, LinkedInmu udah dibikin dengan benar belum gitu, cara ngirimnya udah benar belum gitu, cara ininya udah bener belum, intensitas hariannya udah bener belum. Jangan-jangan waktu hari kerja kita banyak, waktu hari libur kita nggak ngirim, waktu jam kerja kita ngirim, nggak jam kerja kita nggak ngirim. Memang benar bahwa ada yang bilang ngirim lamaran jam sekian sampai sekian, itu benar, tapi kalimat utamanya adalah mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya bukan ngirim itu cuma dari pagi sampai sore saja, 8 jam aja, yang 2/3 dari 24 jam ini nggak dipakai, bukan. Tapi pada saat jam kerja intensitasmu tinggi, gitu. Ya kan? Di luar jam kerja tetap lamar, karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang ngirim lamaran cuma bisa after office atau weekend. Dan itu tidak memenuhi aturan yang tadi secara framing sudah Anda percaya, dan buktinya mereka bisa kok dapat kerja tanpa perlu keluar dari kerja sebelumnya. Iya, kamu kerja di pabrik, aku nggak bisa ngelamar kalau nggak malam, kalau nggak ya weekend sambil ngurusin anak, ngurusin keluarga. Buktinya bisa dapat kerja, gitu kan? Gitu. Ada juga yang aku jawab dengan jawaban yang simple. Kak, ngirim lamaran Sabtu Minggu boleh nggak? Kira-kira kalau kamu buka LinkedIn hari Minggu, hilang nggak info lokernya? Nggak. Kamu buka Jobstreet, hilang nggak info lokernya? Nggak. Gitu. Ini bukan info loker yang gambar ya, info loker yang bener-bener di sistem, hilang nggak? Nggak. Ya udah, bisa kan? Bisa klik gitu. Karena kita jangan ke framing dengan kalimat ya memang HR cuma pagi sampai sore, ya di hari kerja saja kerjanya. Loh, berapa banyak family company, berapa banyak yang ngerekrut itu juga ownernya juga, berapa banyak startup di dunia ini. Apa jaminannya HR di hari weekend nggak posting loker? Cari di LinkedIn. Sekarang ini kita buat teman-teman yang baru nonton, kita ini di hari Minggu ya gitu, cari di LinkedIn gitu. Bahkan aku barusan melihat official LinkedIn suatu perusahaan bikin postingan hari Minggu ini jam berapa nih gitu. Nah, kira-kira itu fake ya, itu prank atau real? Itu real gitu. Sehingga tadi jangan ngelihat dari framing-framingnya. Kalau memang teman-teman belum menemukan literasinya secara komplit, paling gampang adalah nanya gitu. Gitu ya, rahasia. Kita harus evaluasi dua-duanya. Aku nggak yakin kalau cara membuatnya itu kamu belum paham. Aku juga nggak yakin kalau cara pakainya kamu belum paham. Yang aku pengen itu adalah optimasi di keduanya. Karena biasanya ini nih, gitu. Ada orang yang membuatnya benar, tapi cara pakainya belum maksimal. Kenapa? Mereka nggak memahami arti ini secara utuh. Contoh LinkedIn. LinkedIn ini sosial media. Ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Tapi dia perlakukan sebagai media cari kerja dan ngelamar kerja. Unsur sosialnya mana? Connect orang, follow orang, bikin postingan buat branding, kenalan sama rekruter perusahaan yang dituju, memberanikan diri untuk tanya, imbang gitu. Beda sama Jobstreet. Jobstreet itu sosial media aku anggap, tapi unsur medianya tuh lebih gede daripada unsur sosialnya, karena komunikasinya mungkin searah. Lamaranmu
ditolak atau sedang diproses, ada undangan ini, lamaranmu telah selesai diproses atau apa-apa, ada yang follow up-nya lewat email pemberitahuan, terima kasih udah ngirim lewat job street, tapi Anda nggak bisa, kami nggak bisa lanjut dan lain-lain. Lebih ke searah, unsur sosialnya memang di platform ini tuh lebih sedikit daripada faktor medianya. Tapi kalau LinkedIn, kamu bikin akun seadanya, ya kan? Terus cari untuk lamar, nyari info loker, cari buat ngelamar, ini kan sama kayak LinkedIn kamu perlakukan sebagai job street. Kamu punya 2 job street berarti. Nah, kayak gini logika-logika inilah yang harus kamu perbaiki. Makanya cara pakai itu lebih dari sekedar aku tahu cara pakai LinkedIn, aku punya, bukan itu. Mulai dari membuatnya, terus di dalamnya tuh aktivitasnya apa aja, gitu. Karena lowongan itu yang cocok buat kita tidak selamanya itu kita ngelamar. Pekerjaan yang cocok untuk kita itu bisa datang pakai 2 kemungkinan. Pertama melamar, kedua ditawari. Melamar itu secara aktif ya memberitahu perusahaan bahwa ada orang sehebat saya. Ditawari itu lewat branding. Dengan branding itu kamu meneriakan suara ke segala arah agar perusahaan sadar ada orang di sana yang saya butuhkan. Gitu. Intinya sama aja. Ada teman-teman yang memperoleh pekerjaan dengan cara melamar, ada yang dengan cara ditawari. Karena kita nggak tahu bagaimana, dan namanya ini aku nggak pernah membahas sebagai mencari kerja, tapi perjalanan karir. Bukankah lebih baik kita optimalkan keduanya? Dapat kerja iya, dapat relasi iya, dapat ilmu baru iya, dapat pengalaman iya. Semua journey ini kamu lakukan. Sehingga kalau ada yang bilang, lamar kerja itu bagusan pakai CV ATS friendly. Ya, ini constraint, ini batasannya gitu. Ngelamar tuh sekarang pakai LinkedIn aja, yang lain jangan, karena lebih bagus pakai LinkedIn. Ya, dengan batasan ini gitu. Nah, journey inilah yang harus kamu temukan, dan itu yang harus ditemukan sama orang yang sudah punya pengalaman kerja. Karena bahkan kalau kamu nih terakhir update CV 5 tahun yang lalu, kamu lihat sekarang gimana CV, gimana sekarang cara nyari kerja, kadang tuh kayak, oh sekarang kayak begini ya model CV ya. Ada yang begitu, nggak cuma 1 2, banyak. Kok sekarang tipenya gini ya? Dulu perasaan nulis pengalaman kerja cukup nama perusahaan, jabatan apa, periodenya kapan. Nggak perlu di breakdown ini itu, nanti itu untuk waktu di interview. Ya, itu waktu itu. Gitu kan? CV sekarang kreatif sama ATS friendly ya. Perasaan kalau dulu tuh pakai tabel-tabel gitu deh. Ini apa, titik 2 apa, sini kayak tabel Excel gitu ya, insert table gitu. Pengalaman kerja kayak gitu. Pernah lihat ya gitu. Loh, itu tetap benar. Format itu tetap format formal, tetap benar. Tapi kalau mengikuti tren, kita kan harus gitu dong. Ya, ibarat pakai pakaian, ya, pakaian formal itu bagus. Kamu kalau diundang pesta di tahun 2022 ini misalkan pakai pakaian pesta ya bagus, ya sopan, itu cara menghargai undangan. Tapi kalau pakaian pestamu itu yang tren tapi di era 80-an 70-an gimana? Sopan nggak? Sopan, bersih bersih, rapi rapi. Tapi kan gimana gitu loh, paham nggak? Ya itulah faktor pergerakan ini yang harus diupdate gitu ya. Gitu. Mulai ada pertanyaan selanjutnya ya gitu. Karena aku langsung tembak aja ke hal-hal yang biasanya dibingungkan oleh teman-teman yang gitu ya. Ini lolos, ini lolos. Lalu selanjutnya what's next? Karena kamu ngerasa kayak ini gak ada masalah, ini gak ada masalah. Akhirnya untuk start lagi, start over lagi kayak bingung gitu. Yang penting pastikan ini dulu, pastikan CV-nya benar cara membuatnya. Setelah itu benar cara memakainya, evaluasi. Cara bikinnya terhadap faktor cara membuat CV terhadap banyaknya panggilan. Kita anggap kualifikasi kita udah bener, udah oke dulu nih, ya kan? Nanti ada faktor platform terhadap panggilan gitu. Nah, ini buat teman-teman yang nonton di sini bisa jadiin judul skripsi ya gitu. Faktor ini terhadapnya atau judul ini kerja praktek ya gitu. Lo kan membandingkan 2 ini juga bisa kalau teman-teman jurusan psikologi ya mungkin bisa ya gitu. Kalau mau mendalami industri yang untuk fresh grade gitu bisa gitu. Akhirnya faktor 2 ini ada gitu. Udah mulai muncul pertanyaan selanjutnya ya gitu. Harusnya sih ada. Kalau nggak ada ya bagus gitu. Ada lagi nggak pertanyaan dari kamu? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang enggak. Enggak. Hah? Nggak ada? Udah nggak ada? Iya, sejauh ini udah ketangkep semuanya dan yang salah-salahnya juga udah agak kebayang. Mulai kebayang nggak di mana miss-nya di CV-mu? Aku nggak tahu ya. Iya. Aku habis ini mau lihat. Aku download dulu. Ya udah. Udah ya? Oke.
Oke, bener ya, salto dari 3 tadi belum dijabarkan, atau nulisnya secara deskripsi itu masih salah, atau kurang update terkait dengan prestasi maupun timestamp-nya. Salah satu dari itu ya mungkin ya. Iya. Bener ya? Oke, berarti kita sekarang masuk ke sesi yang detail, oke Ras? Oke.